Hamil 7 bulan. Saat aku menahan nyeri dan rasa takut sendirian, suamiku justru tertidur nyenyak di pelukan sahabat terbaikku sendiri. Aku mengalami pengkhianatan yang tidak pernah kubayangkan. Suamiku dan sahabatku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, agar kita bisa saling menguatkan melalui kisah nyata penuh pelajaran ini. Inilah kisahku, hanya di reruntuh cerita. Persahabatan lahir di bangku sekolah, di antara buku catatan, tawa, dan rahasia. Setiap pagi, aku dan Rina berjalan beriringan melewati gerbang sekolah, menghirup aroma rumput pagi dan suara burung di halaman. Langkah kaki kami terdengar di lorong panjang, sementara cahaya matahari menembus jendela kelas, membentuk bayangan hangat di lantai. Setiap detil kecil terasa hidup. Bunyi pulpen di atas kertas, aroma buku baru, suara tawa teman-teman di kelas, hingga aroma wangi teh di kantin. Persahabatan yang seharusnya murni ini perlahan membentuk fondasi hidupku. Sebuah keamanan yang tak pernah ku pertanyakan. Namun aku tak tahu, hari-hari yang damai itu, kelak akan berubah menjadi luka yang membekas seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu Arman di kafe kecil, di pinggir kota. Ruangan hangat dan penuh aroma kopi, dengan cahaya lampu temaram, yang menyoroti wajah para pengunjung. Arman duduk di salah satu meja. Postur tenang, senyumnya menenangkan hati. Lantai kayu berderit setiap langkahku, sementara aroma kopi dan roti panggang menyelimuti udara. Cahaya lampu menembus jendela, menciptakan bayangan hangat di lantai. Persahabatan lama dan cinta baru mulai berbaur dalam satu kehidupan. Setiap gerakan Arman, dari cara tangannya memegang cangkir, hingga gerak mata yang lembut, membuat jantungku berdebar. Setiap detail terasa nyata. Aroma kopi, bunyi gesekan kursi, sinar lampu temaram, dan udara dingin di luar kafe. Hari pernikahan tiba dengan cuaca cerah. Halaman rumah dihias dengan bunga putih dan krem, aroma wangi memenuhi udara. Jalan setapak dibalut karpet merah. Langkahku perlahan menapaki setiap sisi, kaki yang terasa berat, namun penuh makna. Rina berdiri di sisiku, senyum manisnya menenangkan. Cahaya matahari menyoroti setiap detail. Gemerincing cincin, lipatan gaun pengantin, tawa kecil para tamu. Arman menunggu di ujung aula, mengenakan pakaian pengantin rapi. Saat pandangan kami bertemu, dunia seakan berhenti. Setiap detail kehidupan terasa nyata. Aroma bunga, derap langkah kaki, suara tawa tamu, cahaya hangat, dan bayangan yang menari di lantai. Kebahagiaan sempurna, yang kini harus mulai bersiap menghadapi badai tersembunyi. 2 tahun kemudian, tanda kehidupan baru muncul. Tes pack positif di tangan, membuat dunia terasa berhenti sejenak. Rumah dipenuhi aroma teh hangat, cahaya pagi menembus jendela kamar, menyoroti perutku yang mulai membesar. Arman memelukku erat, tangan hangatnya menyelimuti punggungku. Setiap gerakan bayi yang kurasakan dalam perut, menambah rasa damai, sekaligus rasa gelisah. Cahaya lembut, aroma rumah, dan detail keseharian terasa begitu hidup. Suara air mengalir dari wastafel, bunyi jam dinding, aroma masakan di dapur. Semua tampak sempurna, hingga bayangan ketidakpastian perlahan muncul. Bulan ke-6 kehamilan, Arman mulai sering lembur, pulang larut malam, ponsel tak pernah lepas dari genggaman. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi,
Hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Lampu kamar redup. Bayangan panjang menari di lantai. Setiap langkah di rumah terasa keras dan menggema, menimbulkan kegelisahan yang berat. Hari-hari terasa monoton. Dari pagi yang penuh sinar matahari, hingga malam yang panjang dan sepi. Aroma masakan yang dulu menenangkan, kini terasa hambar. Suasana rumah mulai terasa asing, meski semua tetap terlihat normal di permukaan. Rina mulai sering datang ke rumah, awalnya dengan alasan menemaniku. Awal kedatangannya menyenangkan, tapi setiap senyumannya yang lama menatap Arman, menimbulkan rasa cemas di dadaku. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai kayu, aroma parfum yang ia bawa menyelimuti udara rumah. Kami duduk di ruang tamu yang hangat, dengan lampu redup menyoroti perabotan kayu dan karpet lembut. Suasana hangat rumah kini terasa aneh. Aroma kopi yang dulu menenangkan, kini terasa pahit, dan tawa kecilnya terdengar berbeda. Setiap gerakannya, dari cara ia menata rambut, hingga menyesap kopi, terasa hidup, dan menimbulkan kegelisahan yang perlahan, meresap ke seluruh tubuhku. Suatu malam, ponsel Arman bergetar di atas meja. Cahaya layar menampilkan nama sahabatku. Jantungku berdegup kencang, dan seluruh rumah yang hening tiba-tiba terasa dingin. Bunyi detik jam terdengar jelas, suara nafasku sendiri seakan membesar dalam keheningan. Aku menatap ponsel itu, cahaya dari layar menyoroti bayangan panjang di dinding. Setiap detail terasa nyata, aroma teh yang tersisa di cangkir, lipatan kain sofa, cahaya lampu yang hangat, namun menimbulkan ketegangan. Setiap detik terasa lama, seperti waktu berhenti sejenak, menunggu mimpi buruk yang tak ingin kulalui. Aku memutuskan pulang lebih cepat dari jadwal kontrol kandungan. Rumah tampak sunyi, lampu lorong menyala redup, menyoroti lantai kayu yang memantulkan bayangan panjang. Pintu kamar terbuka sedikit, cahaya hangat dari dalam menembus lorong gelap. Setiap langkahku terasa berat, udara malam yang masuk dari jendela menambah ketegangan. Aroma sabun dan parfum masih tersisa di udara, namun terasa aneh dan asing. Bayangan yang kulihat di sofa membuat seluruh tubuhku gemetar. Suasana rumah yang dulu nyaman, kini menjadi medan pertempuran batin. Setiap detail seperti memantulkan pengkhianatan yang kurasakan. Di sofa, suamiku tertidur bersandar pada sahabatku. Tubuhku kaku, jantung berdetak kencang, dan dunia seakan runtuh di sekitarku. Cahaya lampu redup menyoroti bayangan mereka di lantai, menciptakan pemandangan yang tak pernah ingin kulihat. Rumah yang dulu hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan asing. Setiap detail, lipatan kain sofa, bayangan di lantai, cahaya yang menembus jendela, seakan menegaskan pengkhianatan yang kualami. Aroma rumah, suara detak jam, bahkan hembusan angin malam, terasa begitu hidup dan menyakitkan. Aku duduk di kamar, memeluk perutku, menahan tangis yang membuncah. Cahaya bulan masuk melalui jendela, menyinari air mata yang perlahan mengalir. Rumah yang hening terasa begitu berat. Suara detak jam terdengar menakutkan, seakan menegaskan kesepian dan luka di hatiku. Aku merasakan setiap detail. Kain tempat tidur yang lembut, aroma parfum dan sabun, suara angin malam yang masuk melalui jendela, serta bayangan pohon yang menari di dinding. Setiap detik terasa panjang, mengingatkan aku bahwa dunia yang kuanggap aman, kini hancur. Rina akhirnya pergi dari rumah,
setelah menyadari kehadiranku di kamar. Keheningan menyelimuti seluruh ruang tamu. Aroma kopi yang dulu menenangkan, kini terasa pahit. Setiap sudut rumah seakan menegaskan persahabatan yang hancur. Aku duduk di sofa, menatap cangkir kopi kosong. Suara detik jam terdengar lebih keras dari sebelumnya. Cahaya sore menembus jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai kayu. Bayangan persahabatan yang dulu hangat, kini menjadi luka yang membekas. Namun aku tetap harus berdiri tegak, demi anak yang sedang kupeluk di perut. Di luar, angin sore membawa aroma hujan, yang belum turun, daun-daun bergesekan satu sama lain, suara burung yang pulang ke sarang, terdengar samar. Setiap detail terasa hidup, seakan mengiringi proses hatiku yang perlahan, mencoba menerima kenyataan pahit. Cincin pernikahan tergeletak di atas meja. Tangan gemetar saat melihatnya. Setiap lekuk logam terasa berat di hati. Rumah yang dulu hangat, kini terasa asing dan dingin. Aroma sabun dan parfum, yang biasa menenangkan, kini menimbulkan rasa cemas. Setiap sudut rumah seakan memantulkan pengkhianatan. Lantai kayu yang berderit, cahaya lampu yang redup, bayangan dinding yang memanjang, aroma kopi yang menempel di sofa. Bahkan suara nafasku terdengar lebih keras daripada biasanya, seakan menegaskan luka yang kurasakan. Aku berjalan perlahan ke jendela, menatap hujan rintik yang mulai turun. Setiap tetes yang membasahi daun dan jalan, terasa seperti lukaku sendiri, menetes perlahan tapi pasti. Keputusan untuk kembali ke rumah orang tua tidak mudah. Koper kecil ku genggam erat. Langkahku berat di jalan yang basah oleh hujan. Suara air menetes dari atap, menambah kesendirian yang terasa menyesakan. Setiap tarikan nafas terasa panjang, dingin udara malam, menembus pakaian hangatku, namun ada rasa lega kecil, karena menjauh dari luka yang menghancurkan hatiku. Aku berjalan melewati jalan setapak, yang diterangi lampu jalan redup, bayangan pepohonan menari di tanah basah. Aroma tanah dan hujan, membaur dengan udara malam, menciptakan nuansa sendu. Setiap langkah, setiap hembusan angin, seakan menegaskan betapa berat perjalanan hidup yang harus kuhadapi demi anakku. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan doa. Cahaya lampu lembut dan sinar bulan menembus jendela kamar, menenangkan hatiku yang lelah. Udara malam yang dingin dan hening membawa ketenangan perlahan. Aku duduk di lantai, memeluk perutku, merasakan detak kehidupan di dalamnya. Suara angin malam yang masuk melalui jendela, aroma sabun dan kain bersih, cahaya lembut dari lampu kecil di meja samping, semua terasa hidup. Setiap doa yang kuucapkan, seolah menenun benang harapan, menenangkan luka yang mendalam, dan memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Arman datang di tengah hujan rintik. Wajahnya penuh penyesalan, langkahnya perlahan mendekati rumah. Suasana tegang menyelimuti udara, rumah yang dingin dan sunyi, terasa semakin berat. Suara tetes hujan di atap, aroma tanah basah, dan udara malam, menambah dramatisasi saat ia berdiri di depan pintu, menunggu izin masuk. Aku menatapnya dari jendela, tubuhku gemetar, namun hatiku tetap waspada. Setiap gerakan, setiap nafasnya yang berat terasa nyata. Rumah yang dulu menjadi saksi cinta, kini menjadi medan pertempuran batin. Namun, kesedihan dan luka yang kurasakan, terlalu dalam untuk sembuh sekejap. Hari kelahiran tiba, dengan cahaya pagi yang lembut, menembus jendela rumah sakit. Aroma antiseptik, bercampur aroma kain bersih, memenuhi udara. Tangis bayi pertama kali terdengar,
memecah kesunyian kamar yang sebelumnya penuh ketegangan dan rasa cemas. Aku memeluk bayi di pelukan, kulitnya hangat, nafasnya kecil namun kuat. Setiap detik terasa begitu hidup. Bunyi monitor detak jantung bayi, derap langkah perawat di koridor, aroma bayi baru lahir, hingga cahaya hangat yang menyoroti wajahku dan bayiku. Dunia terasa berhenti sejenak. Arman duduk di kursi samping. Wajahnya campur aduk antara lega dan penyesalan. Tangis anak kami menghapus sebagian luka yang kurasakan, namun bayangan pengkhianatan tetap ada di sudut hati. Semua detail, kain bedong, cahaya lampu hangat, aroma sabun bayi, dan suara napas lembutku tercatat di memori, membentuk momen yang akan selalu dikenang. Usai kelahiran, aku dihadapkan pada pilihan, bertahan dan memperbaiki rumah tangga, atau memulai hidup baru, sendirian dengan anak. Pandangan keluar jendela pagi, menembus kabut tipis, udara segar menyapu wajah. Daun-daun bergoyang tertiup angin pagi, aroma rumput basah, dan tanah memberi ketenangan. Aku duduk di kursi dekat jendela, bayi tertidur di pelukan. Setiap gerakan tubuhnya, nafas kecilnya, dan kehangatan kulitnya, menegaskan tanggung jawab yang harus kuemban. Setiap detail, cahaya lembut pagi, suara burung di luar, aroma kopi yang baru diseduh, serta bayangan pepohonan yang menari di dinding, semua menegaskan keputusan hidup yang harus kuambil demi masa depan kami. Hari demi hari, rumah mulai terasa hidup kembali. Arman perlahan mencoba menebus kesalahannya. Namun aku tetap menjaga jarak emosional. Memaafkan bukan berarti melupakan. Anak menjadi pusat perhatian dan sumber kekuatan. Setiap pagi, aroma sarapan hangat memenuhi rumah, cahaya matahari menembus jendela, suara langkah bayi kecil di lantai kayu, terdengar menenangkan. Kegiatan harian, dari memandikan bayi, menyiapkan pakaian, menyusui, hingga berjalan di taman kecil dekat rumah, semua terasa hidup dan memberi ritme baru bagi rumah tangga yang mulai pulih. Aku belajar memaafkan tanpa membiarkan luka menguasai hati. Setiap detail, senyum bayi, suara burung pagi, aroma bunga di pekarangan, cahaya hangat lampu ruang tamu, menjadi simbol harapan baru. Rina pindah ke kota lain. Tidak pernah lagi terlihat atau menghubungi kami. Jalanan senja yang sepi mengingatkanku pada persahabatan yang hilang, kenangan masa lalu, tawa, dan rahasia yang dulu dibagi. Setiap langkah di jalan setapak terasa berat namun membebaskan. Angin sore menyejukkan, aroma tanah basah setelah hujan menenangkan hati. Cahaya lampu jalan redup, memantulkan bayangan panjang di tanah basah, mengiringi setiap nafasku yang perlahan menenangkan diri. Kenangan pahit tetap ada, tapi aku kini lebih kuat, berfokus pada anak dan keluarga kecil yang kubangun kembali. Di usia kandunganku 7 bulan dulu, aku kehilangan 2 orang sekaligus. Suami yang sempat mengkhianati, dan sahabat yang pergi. Namun, aku menemukan diriku sendiri, yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap luka mengajarkan arti kesetiaan, harga diri, dan kekuatan seorang ibu. Matahari pagi menyinari taman. Saat aku memeluk anakku, aroma rumput dan bunga menenangkan, suara burung menambah harmoni. Rumah kini penuh tawa bayi, cahaya hangat menyoroti wajah kami. Setiap detail, langkah bayi di lantai kayu, aroma sarapan pagi, cahaya matahari menembus jendela, semuanya menjadi simbol harapan dan awal baru yang penuh kekuatan. Pelajaran terbesar, hidup mungkin penuh luka, tapi cinta dan kekuatan seorang ibu
mampu mengubah segalanya. Sahabatku, hidup kadang menuntut kita menghadapi pengkhianatan dan luka. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kesetiaan, cinta, dan kekuatan seorang ibu akan selalu menuntun pada harapan baru. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kita bisa saling menguatkan melalui kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.